Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang pengantar psikologi kesehatan reproduksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama ada morbiditas dan mortalitas ibu, yang kedua pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi, yang ketiga interaksi antara faktor sosial ekonomi, perilaku biologis dan genetik, dan kesehatan reproduksi. Faktor fisiologis dan genetik telah lama diketahui berpengaruh terhadap hasil reproduksi. Misalnya, seorang anak yang lahir dari orang tua yang masih remaja atau orang tua yang telah lanjut usia. Nah, biasanya mereka mengalami resiko pada saat kelahiran dan juga hasil kesehatan yang merugikan. Contohnya, seorang bayi lahir pada keadaan berat badan yang rendah dan juga bayinya mengalami Down syndrome. Namun, pada orang tua yang berusia lanjut usia juga memiliki hal yang positif, yaitu sang anak memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Nah, langsung saja pembahasan kita pada poin yang pertama, yaitu morbiditas dan mortalitas ibu. Nah, morbiditas ini adalah kesakitan dan mortalitas itu kematian. Nah, menurut penelitian, perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki. Namun, hal ini tidak memiliki pengaruh besar bagi berlangsungan hidup perempuan karena seorang perempuan akan mengalami reproduksi. Dalam hal reproduksi, seorang perempuan dapat meninggal kapan saja pada saat kehamilan, kelahiran dan persalinan, dan juga pasca pastrum. Nah, pasca pastrum ini adalah masa dimulai dari persalinan dan berakhir kira-kira setelah 6 bulan. Nah, namun seluruh alat genital baru pulih kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya itu, etnis juga menentukan risiko kematian seorang ibu. Contohnya, wanita Hispanik yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita Afrika Amerika atau wanita kulit putih. Etnis Hispanik ini adalah orang-orang dari Amerika Latin. Baiklah, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Demografi telah menunjukkan pergeseran terkait usia dalam jumlah dan waktu kehamilan, di mana pada saat ini wanita cenderung menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya pada usia di atas 35 tahun dan mereka memiliki sedikit anak. Hal ini dapat mengakibatkan berpengaruh besar terhadap demografis angka kelahiran bayi. Pergeseran usia reproduksi bagi wanita adalah pergeseran juga bagi laki-laki. Hal ini berproses secara dinamis dan berlangsung dari waktu ke waktu, yang mencakup sumber daya dan agensi, yang dapat mempengaruhi interaksi seseorang dengan ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, dan psikologis. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Yang pertama itu ada faktor sosial ekonomi, di mana adanya ketimpangan sosial dan perbedaan budaya antar individu dan juga agama, dan kesempatan pendidikan yang sangat berbeda-beda antar individu satu dan individu yang lainnya, dan juga pada wanita ataupun laki-laki. Lalu ada juga perilaku dan gaya hidup, di mana setiap individu memiliki keragaman ekonomi, pembiayaan dan pemanfaatan kerja yang berbeda-beda, lalu kebiasaan dalam kehidupannya seperti merokok, minum alkohol, penggunaan obat, berolahraga, dan juga kebersihan. Nah, selanjutnya faktor psikologis dan interpersonal,
yaitu faktor kepribadian, stres, kerentanan, pasangan, keluarga, dan juga teman. Lalu dilanjut dengan faktor biologis genetik, di mana adanya perbedaan ras, genetik, infeksi, dan juga penyakit yang berbeda-beda. Lanjut pada poin yang ketiga, interaksi antara faktor sosial, ekonomi, perilaku, biologis dan genetik, dan kesehatan reproduksi. Sejumlah faktor seperti perubahan usia pada kehamilan pertama, kehamilan yang lebih sedikit secara keseluruhan, dan periode laktasi yang lebih pendek dikarenakan penggunaan susu formula. Hal ini semua diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keadaan psikologis kesehatan reproduksi pada zaman sekarang ini. Faktor yang pertama yaitu faktor agama. Di negara berkembang, aktivitas seksual dan reproduksi kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh kebudayaan barat yang cenderung memiliki pemahaman liberal tentang seks dan reproduksi. Di negara berkembang, semua itu diatur oleh doktrin agama dan pengaruh budaya yang kuat. Contohnya negara muslim, di mana mereka menganut tradisi muslim seperti dilarangnya berhubungan seks sebelum menikah. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang tidak terkait langsung dengan kesehatan, seperti dampak memiliki anak terhadap status keuangan individu, serta kemampuan mengasuh anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal, membutuhkan stabilitas keuangan yang tidak selalu tercapai. Nah, faktor sosial ini lebih berpengaruh terhadap berapa anak yang dimiliki, karena jika kita memiliki anak, maka kita harus mempunyai keuangan yang stabil. Yang ketiga yaitu faktor regional, di mana faktor regional ini berpengaruh terhadap hormon setiap individu yang dipengaruhi oleh keadaan regional seperti wilayah atau letak geografis dan musim yang ada pada negara tersebut. Yang keempat yaitu faktor perilaku dan gaya hidup. Faktor gaya hidup sehari-hari seperti individu yang menjalani hidup menetap, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol juga berkontribusi terhadap efek kesehatan reproduksi. Dan juga seorang wanita yang akan memulai rencana berkeluarga pada usia yang lebih tua beresiko lebih besar terkena penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan gagal jantung. Efek ini tidak hanya melibatkan sistem fisiologis, tetapi juga fungsi neuroendokrin dan hormonal, dan juga memiliki efek psikologis dan sosial pada sejumlah besar populasi. Nah, dari faktor perilaku dan gaya hidup ini juga dapat berakibat pada perkembangan janin. Yang kelima yaitu intervensi teknologi. Semakin canggih dan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang membuat masyarakat sangat berkebutuhan kepada teknologi. Nah, sebuah survei di Belgia menyatakan bahwa lebih dari 1.000 wanita berpendapat tentang pelestarian oosit karena alasan sosial menunjukkan sekitar setengah wanita tidak akan mempertimbangkannya, namun setengah lagi akan mempertimbangkan melakukannya. Nah, pembekuan oosit berpotensial menginginkan lebih banyak anak dan memiliki pandangan lebih liberal dan terbuka tentang donasi oosit. Nah, ini juga diakibatkan oleh adanya intervensi teknologi, di mana mereka akan melakukan pembekuan oosit. Yang keenam yaitu ada faktor sosial ekonomi. Nah, faktor sosial ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap psikologis kesehatan reproduksi. Yang ketujuh yaitu faktor politik, di mana wanita pekerja penuh di Amerika dan Kanada menemukan bahwa persalinan sesar dan kompilasi kebidanan berkurang pada wanita yang menerima cuti melahirkan 4 minggu atau lebih sebelum tanggal persalinan yang diharapkan dibandingkan dengan wanita yang bekerja lebih lama. Yang kedelapan yaitu kesetaraan. Yang kesembilan yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini sangat berpengaruh terhadap psikologis seseorang, di mana mereka akan
memandang sesuatu hal sesuai dengan kebudayaannya, mulai dari cara berpikir, pandangan, dan juga yang lainnya. Yang ke-10 yaitu faktor gender. Nah, faktor gender ini di mana wanita dan laki-laki memiliki pola pikir dan psikologis yang sangat berbeda. Yang ke-11 yaitu faktor aksesibilitas. Aspek penting lainnya dari kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan individu dalam masalah masyarakat menyangkut pengabaian kesehatan reproduksi kelompok tertentu, orang yang dibedakan dengan dipenjara atau terisolasi atau dibedakan karena kemampuan mereka. Nah, yang ke-12 yang terakhir, faktor kualitas hidup. Dari perspektif asasi manusia, semua orang memiliki hak atas kehidupan yang ditandai dengan kualitas hidup dan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.